Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa bagi setiap kita yang percaya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar untuk kami bertumbuh di dalam iman. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur sambut firman-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan yang diberkati, kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul dan Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan sehingga sekalipun dia dipenjara di dalam privilege dengan hak-hak istimewa, yaitu dia dipenjara di rumah yang disewanya sendiri dan kemudian dia tidak henti-hentinya melayani jiwa-jiwa. Bahkan dari dalam tahanannya dia senantiasa melayani lewat surat-surat Rasul Paulus yang dia kirim kepada jemaat-jemaat Tuhan, salah satunya kepada jemaat yang ada di Roma. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, ayat 1 hingga ayat 14, mari kita bacakan bersama-sama. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu juga yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Pada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Paulus selalu mengawali surat-suratnya dengan salam. Dan setiap kali saya membaca salamnya, saya merasa terhibur. Dan inilah penghiburan dari Allah Roh Kudus di dalam Kristus Yesus kepada kita sekalian. Bahwa ketika Paulus menyatakan salamnya, dia berkata seperti ini. Ya saudara, dia menyatakan bahwa Injil yang sebelumnya disampaikan dengan perantara nabi-nabi tentang anak yang menurut daging diperanakan dalam keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Penegasan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Inilah yang harus menjadi kekuatan bagi kita. Saudara, salam ini merupakan ucapan welcome, ucapan awal yang selalu diucapkan oleh Paulus, selalu dimulai dengan mengakui Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita hidup jangan seperti orang-orang dunia yang selalu merengek, yang selalu berfokus pada masalah sayang diri, akhirnya terjadi mental health. Lakukan segala sesuatu dengan pertama-tama mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, saudara mengakui tentang kasih karunia Tuhan di dalam ayat yang kelima. Yang ketiga, saudara mengakui bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Yang keempat, mengakui kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi Allah. Yang kelima adalah orang yang dipanggil dan orang yang dikuduskan. Jadi saudara, yang pertama, nyatakan Yesus adalah Tuhan. Akui setiap pagi kalau kita bangun, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang akan jadi kekuatan bagi kita sepanjang hari. Karena iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Siapa Kristus? Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa. Yang pertama, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, pengakuan terhadap kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, pengakuan bahwa kita adalah milik Kristus. Yang keempat, pengakuan bahwa kita adalah orang yang dikasihi. Yang kelima adalah pengakuan terhadap kita orang yang dipanggil. Yang keenam, bahwa kita adalah orang yang dikuduskan. Maka kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara, awali setiap hari dengan hal ini. Pengakuan iman tentang Tuhan. Nah, ketika Paulus menulis surat ini, saudara, dia selalu mengimpartasikan kuasa. Pengakuan tentang Yesus itu harus menjadi bagian dari diri kita setiap hari. Ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu.
Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tapi hingga kini aku selalu terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, penjara tidak menghalangi Paulus untuk melayani. Penjara tidak menghalangi niat Paulus untuk memberikan yang terbaik. Penjara tidak menghalangi Paulus untuk mengucap syukur. Lihat saudara, ketika seorang ada di dalam Tuhan, apapun yang menjadi beban pergumulan persoalanmu, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur, tidak ada alasan untuk tidak melayani, tidak ada alasan untuk mengunjungi jiwa-jiwa dengan cara bagaimanapun. Dia melayani jiwa dengan surat-suratnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, inilah yang menjadi kekuatan kita, iman. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Bayangkan saudara, dia ada di dalam penjara, dia ingin mengimpartasikan karunia rohani, dia ingin menguatkan orang lain yang ada di luar sana. Saudara, mari kita jangan sayang diri. Kalau kita lagi punya masalah pada saat ini, ingat, ada orang lain yang mungkin masalahnya lebih besar daripada kita. Hari ini kita tetap bersyukur apapun keadaanmu. Saya mengucap syukur. Pada saat saya membacakan firman ini, saya juga memiliki pergumulan, saudara. Tetapi oleh karena Tuhan, saya ingin memberikan hidup saya untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Yaitu supaya aku di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Saudara, penghiburan yang terbaik adalah ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan penghiburan dari dunia hiburan, bukan penghiburan dari ketawa-ketawa mendengar orang menyanyi dan eh, berkomedi dan lain sebagainya, tapi oleh imanmu maupun imanku. Itulah sebabnya Paulus punya niat untuk memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil itu menjadi kesukaan di dalam diri Paulus. Saudara, inilah yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Mungkin hari ini kalau ada masalah, saya tidak mengecilkan masalah saudara. Mungkin masalah saudara lebih besar daripada masalah saya. Tapi ingat, ketika kita fokus pada pemberitaan Injil, bahkan ketika kita lemah, Tuhan pun akan menguatkan kita. Karena Paulus menguatkan orang lain justru ketika dia ada di dalam penjara. Bukankah orang di penjara adalah orang-orang yang harus dihibur, tapi dia justru menghibur orang lain. Ayat yang ke-16 dan 17, ayat yang luar biasa. Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dalam bahasa Inggrisnya berkata begini, For I am not ashamed of the gospel. Dia tidak malu akan Injil, dia tidak malu dipenjarakan Injil. Saudara, kalau dia malu akan Injil, maka orang yang malu biasanya dia tidak bisa berekspresi. Biasanya dia tidak bisa berkata-kata. Tapi karena dia tahu dia di sana anak oleh karena pemberitaan Injil kerajaan Allah. Oleh karena itu dia tidak malu. Dan because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Jadi saudara jangan malu akan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita malu terhadap Injil, dari mana kita beroleh kekuatan? Kekuatan Allah yang membawa keselamatan bagi semua orang. Tapi ingat, hanya orang yang percaya. Pertama-tama bagi bangsa Yahudi, kemudian kepada orang-orang Yunani atau orang-orang yang bangsa-bangsa lain, the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Karena di dalam Injil kebenaran Allah disingkapkan. The righteousness in that is by faith. Kebenaran yang oleh iman, dari iman satu kepada iman yang lain. Just as it is written, the righteous will live by faith. Seperti dalam Habakuk 2 ayat 4. Orang benar tidak membusungkan dada, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari mengangkat tangan. Bapa, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan oleh karena iman, kami percaya Yesus sudah mati bagi kami. Yesus adalah Tuhan. Kasih karunia berlaku atas kehidupan kami. Kami adalah milik Kristus. Kami adalah orang yang dikasihi Tuhan.
Kami adalah orang yang menjadi milik Tuhan. Kami Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi, disucikan, dikuduskan, dipisahkan. Untuk kemudian Kau jadikan kami milik kepunyaan kesayanganmu. Berbeda dengan orang-orang dunia ini. Yang membuat kami berbeda karena kami punya iman. Dan kebenaran itu akan membela kehidupan kami. Bapa, pada saat ini hamba berdua mengangkat tangan memberkati jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesakitan, sedang dalam ikatan-ikatan, sedang di dalam belenggu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, dikuduskan, disertai, ditolong oleh Tuhan. Dan apa saja yang engkau gumulkan di dalam doa ketika engkau percaya mengangkat tangan, orang benar akan hidup oleh iman. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, dan dibuat berhasil dan beruntung apapun yang kau kerjakan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you.